Sobat Labaru, saya Yola. Dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan keempat bulan Desember 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru gelar peringatan Hari Ibu ke-96. Perempuan menyapa perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Cegah gangguan Kamtib jelang Nataru. Lapas Banjarbaru gelar razia kamar warga binaan bersama TNI, Polri, dan BNN. Lapas Banjarbaru gelar apel siaga Natal dan Tahun Baru. Lapas Banjarbaru panen raya dan salurkan bansos kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat sekitar. Berkah Natal, 19 warga binaan Lapas Banjarbaru mendapat remisi khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pererat silaturahmi dan kekompakan. DWP Lapas Banjarbaru gelar pertemuan rutin. Dan inilah Labaru Sepekan. Lapas Banjarbaru gelar peringatan Hari Ibu ke-96. Perempuan menyapa perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Ibu ke-96 yang bertema Perempuan menyapa perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Upacara tersebut terasa sangat spesial karena seluruh petugas upacara adalah pegawai perempuan. Upacara dipimpin oleh Desi Meriana Sagala sebagai inspektur upacara. Sementara itu bertugas sebagai perwira upacara Dr. Natasha Sindilstari, Komandan Upacara Erwin Pratiwi Putri, Ajudan Inspektur Upacara Tera Rosilawati, Pembawa acara Lintang Reti Dewi, Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Inggit Fitria Yolasari Rohmah, Membaca Sejarah Singkat Hari Ibu Nidia Prastiwi, Hurul Ain Pembaca Doa. Upacara juga diikuti oleh Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa, para pejabat struktural, staf pegawai. Dalam kesempatan tersebut, Desi membacakan sambutan Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi. Ia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa dan betapa para perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan. Pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua, R.A. Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Nyi Ajeng Serang, Marta Kristina, Tiahahu, Rasuna Said, Laksamana Malahayati, dan masih banyak lagi ucapnya. Desi juga mengingatkan kembali sejarah Hari Ibu yang bermula dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada Desember 1928 di Yogyakarta. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan Mother's Day di beberapa negara di dunia. Cegah gangguan Kamtib jelang Natal dan Tahun Baru. Lapas Banjarbaru gelar razia kamar warga binaan bersama TNI, Polri, dan BNN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar razia kamar warga binaan bersama personil Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kepolisian Sektor Cempaka, dan Komando Rayon Militer 100607 Banjarbaru. Razia ini guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kesatuan Pengamanan, Septiawan Kuspriyo Pratomo, menegaskan, jelang Nataru, lapas memperketat pengawasan dan pengamanan di dalam lapas, salah satunya dengan melaksanakan razia bersama APH setempat. Razia ini juga wujud komitmen lapas mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan peredaran narkoba dan penggunaan handphone. Lebih lanjut, Septiawan mengungkapkan para petugas gabungan berhasil menemukan sejumlah barang terlarang di 2 blok hunian warga binaan yang digeledah. Selain razia, juga dilakukan tes urin secara acak terhadap 5 warga binaan dan petugas. Septa juga mengungkapkan ada 8 kamar warga binaan yang dirazia,
dan barang temuan langsung dimusnahkan. Hasil tes urin warga binaan dan petugas juga menunjukkan negatif pemakaian narkoba. Lapas Banjarbaru gelar apel siaga Natal dan Tahun Baru. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru perketat pengawasan dan pengamanan jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan menggelar apel siaga. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa yang bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Wayan menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan selama Nataru, utamanya pada situasi dan waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan warga binaan pemasyarakatan, serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun pelarian. Apel siaga ini adalah wujud kesiapan lapas dalam menjaga kondusivitas dan menghadapi potensi gangguan keamanan. Wayan mengajak untuk bekerja sama dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keamanan dan ketertiban lapas Banjarbaru. Wayan juga meminta jajaran terus melakukan deteksi dini di semua lini, jaga kekompakan, cegah tangkal berbagai potensi timbulnya gangguan keamanan, termasuk sarana prasarana pendukung, baik kelistrikan, alat pemadam api, potensi gangguan kesehatan WBP, serta terus melakukan razia dengan pendekatan persuasif yang humanis. Lebih lanjut, Wayan juga mengingatkan jajarannya untuk mendukung penuh program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program Menteri IMIPAS bukan 100 hari kerja saja, namun selamanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingatkan sekali lagi pada seluruh petugas untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar aturan dan hukum. Jaga nama baik instansi yang telah memberi kita rezeki dan kedudukan. Laksanakan tugas dengan baik dan sebaik-baiknya, pesan Wayan. Lapas Banjarbaru panen raya dan salurkan bansos kepada keluarga warga binaan kurang mampu dan masyarakat sekitar. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru lakukan panen raya serta serahkan bantuan sosial bagi keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini digelar secara serentak bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melalui Zoom meeting. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menerangkan kegiatan ini merupakan wujud dukungan Lapas Banjarbaru terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi, yakni program pemberdayaan warga binaan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian dan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar lapas. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa hari ini ada 2 kegiatan sekaligus, yaitu penyerahan bansos dan panen raya secara serentak. Bansos ini adalah wujud nyata kepedulian kita terhadap keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat sekitar lapas. Kemudian lapas juga memanen kacang tanah di lahan SAE sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus bukti keberhasilan program pembinaan kemandirian di Lapas Banjarbaru. Dalam sambutannya, Menteri IMIPAS Agus Andrianto menekankan ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyampaikan 8 astacita yang menjadi pondasi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, dan salah satu poinnya adalah mewujudkan swasembada pangan. Agus pun menegaskan UPT Pemasyarakatan harus memaksimalkan potensi lahan yang dimilikinya sebagai kegiatan agrikultur untuk mendukung program ketahanan pangan. Apabila terdapat lahan yang disewakan ke pihak ketiga, sumber daya manusia atau pengolah lahannya wajib melibatkan warga binaan. Hal ini sangat penting karena setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh warga binaan, ungkap Agus. Berkah Natal, 19 warga binaan Lapas Banjarbaru mendapat remisi khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Natal menjadi berkah bagi 19 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru beragama Kristen dan Katolik. Mereka mendapat remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Surat keputusan pemberian RK diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, kepada perwakilan warga binaan.
Kegiatan penyerahan remisi khusus Natal ini turut dihadiri oleh para pejabat struktural dan warga binaan yang menerima RK. Mereka juga menyimak sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara virtual yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Wayan menjelaskan pemberian remisi ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Ada 19 warga binaan yang lapas diusulkan ke Ditjenpas dan semuanya disetujui. Besar remisi yang diperoleh warga binaan bervariatif, mulai dari 1 bulan sebanyak 14 orang, 1 bulan 15 hari 2 orang, hingga 2 bulan 2 orang. Mereka telah memenuhi syarat secara substantif dan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Wayan berharap remisi ini dapat memacu semangat warga binaan dan terus berbuat baik sebagai bekal kembali ke masyarakat. Sementara itu, salah satu warga binaan, Richard Wilson, mengungkapkan perasaan bahagianya atas remisi yang diperolehnya. Tahun ini ia mendapat kado Natal yang sangat berharga, yaitu remisi. Ia berterima kasih kepada Kementerian IMIPAS dan terkhusus seluruh petugas lapas Banjarbaru yang terus membina kami dengan baik. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diperbuat, ucapnya. Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, menjelaskan bahwa pemberian remisi dan pengurangan masa pidana (PMP) merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat resikonya. Apresiasi ini juga bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, namun harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan, tuturnya. Pererat silaturahmi dan kekompakan, DWP Lapas Banjarbaru gelar pertemuan rutin. Dharma Wanita Persatuan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gelar pertemuan rutin yang bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini guna mempererat silaturahmi dan kekompakan antar anggota DWP Lapas Banjarbaru. Penasehat DWP Pengayoman Kalimantan Selatan, Tati Jumadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa DWP adalah wadah yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya sebagai karyawati atau istri dari aparatur sipil negara. Tati Jumadi juga memberikan apresiasi atas antusias anggota DWP Lapas Banjarbaru dalam mengikuti pertemuan rutin tersebut. Terlihat kekompakan dan keguyuban ibu-ibu yang begitu luar biasa dan ibu-ibu sangat antusias mengikuti acara ini. Saya juga melihat ada hubungan dan komunikasi yang baik antara ibu ketua dengan anggota sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses tentunya. Puji Tati Jumadi. Ia pun berharap DWP Lapas Banjarbaru dapat semakin sukses dengan terus berkarya serta melakukan kegiatan yang positif. Sebelumnya, Ketua DWP Lapas Banjarbaru, Merlin Nurasta, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DWP atas partisipasinya. Menurutnya, pertemuan rutin tersebut sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antar anggota. Hari ini kita memang adakan acaranya buat senang-senang saja. Jadi jangan dianggap lombanya terlalu serius, karena tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Harapan saya kita bisa lebih kompak lagi, lebih aktif lagi, agar kita ini ke depannya lebih solid lagi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ibu-ibu semua hadir di pertemuan rutin kali ini. Tandasnya. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa!